Butuh ini, butuh plastik. Karena Pak Mika loh nih Pak Mika. Ruth Ronald. Udah mulai belum nggak tahu. Ini aku bawa ini belimbing dari rumah. Wah, pada ngapain tuh? Kelihatannya rame deh. Kesana ah. Hai, salam. Wes, Selamat Watun. siang. Wah, pada rame nih. Iya Boleh Bu, gabung nggak? ini lagi rame-rame Bu, monggo Bu, gabung Bu, silakan Bu. Wah, Ayo tante cicipin dulu. oke. Wah, kelihatannya manis. Ini mangga madu ya? Hmm. Pak Mika, ini dalam rangka apa? Kumpul-kumpul, ngerujak kayak gini dalam rangka apa ini? Ini Bu Atun, kami tuh habis panen mangga, jadi rencana mau ngerujak-ngerujak gitu Bu Atun. Ah kebetulan pas banget nih Bu Atun dateng, jadi biar rame-rame gitu kan. Wah, Pak Mika rajin banget ya. Ini membungkus ini satu persatu kayak gini. Ya beginilah Bu, ini tengok Bu, wah ini hasilnya kan luar biasa kan Bu. Wah, Aduh, ini puji Tuhan sekali nih, Bu. pasti semua hasilnya manis dan iya cantik ya. Begitu. Begitu. Beginilah Bu, ya. Oke. Wah, ini kebetulan banget ya. Emang kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita ini kan tanggal 4 ini besok mau Thanksgiving Day ya. Kita akan menjual buah-buahan di gereja. Ya setelah ibadah biasanya seperti itu, nanti dananya itu akan menjadi salah satu dana untuk pengembangan gereja ya, seperti itu. Jadi tanggal 4 Juni kalau boleh mangganya dibawa Pak buat dijual nanti kepada jemaat. Yang tahun ini karena kita temanya itu seperti kita mencintai, kita sharing gitu ya. Ini bisa loh kalau nanti jemaat membeli buah-buahan. Ini kan kebetulan mangga, biasanya tahun-tahun lalu itu jarang ada mangga, biasanya apel kayak gitu. Tapi saya yakin kalau mangga ini akan laris. Nah itu sekarang boleh kita membelikan buah ini buat orang-orang lain yang kita anggap kita sayang atau membutuhkan. Begitu Pak Mika. Iya Bu Atun, ini kami lagi mempersiapkan buat ikut Thanksgiving Day. Pokoknya nanti akan kami berikan semuanya deh buat ke gereja. Ini kebetulan juga ada yang besok matang ini Bu Atun. Jadi bisa kita ini. Waduh, aku lupa. Bentar ya Pak Mika. Bu Atun, saya pulang dulu. Saya pinjam mangganya bentar ya. Mau kemana? Saya mau panen Bu. Ronald, panennya besok aja, kan masih sempet. Wah, nggak bisa Mbak. Di rumah ada arisan Ibu RT. Takutnya dibagi-bagiin udah habis ntar. Udah duluan ya Bu. Ronald, buahnya ketinggalan Ronald. Ya, ini buahnya gimana ya? Buat Tun aja ya. Oh, Ini Bu, iya. dibawa Bu. Wah, aku sih nggak bisa menolak rezeki ya. Ini kan rezeki anak soleh. Iya, Bu Tun. Bawa aja Bu Atun. Ya, buat keluarganya. Padahal ini buat Thanksgiving Day kan? Oh nanti besok Kan ya. nanti ada lagi Bu, kita panen lagi yang banyak. Iya, betul Pak Oke, Mika. terima kasih. Bu, dibawa juga Bu, monggo Bu. Masa semua saya yang bawa?
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam. Sebelum ibadah kita mulai, akan saya bacakan warta lisan untuk ibadah Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023. Kebaktian Minggu Pentakosta dan Perjamuan Kudus ini akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan dari GKI Meringin dengan tema Hidup dalam Roh Cinta. Segenap anggota majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan beliau. Komisi Kespel pada hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023 di Balai Bethlehem setelah selesai ibadah, Komisi Kespel akan mengadakan kegiatan pengobatan murah. Rangkaian acara Thanksgiving Day, pemesanan makanan pasca syukur dapat diambil pada hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023 seusai ibadah sampai dengan pukul 11 siang atau sampai selesai. Kebaktian remaja dan pemuda pada hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023 digabung ke ibadah Minggu Thanksgiving Day. Ibadah Thanksgiving Day pada hari Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023 pukul 18 dan Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023 pukul 8.30 dengan tema Bersyukur atas karya cinta Allah yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Bambang Irianto dari GKJ Semarang Barat. Mohon anggota jemaat dan simpatisan membawa celengan pada saat datang ke ibadah. Yang sudah Bapak Ibu diterima mungkin sekitar 1,5 bulan yang lalu. Pengumpulan buah dan sayur dapat dilakukan pada tanggal 3 Juni pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 di gereja. Penjualan buah dan sayur akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023 seusai ibadah. Mohon partisipasi dan anggota jemaat serta simpatisan. Pembekalan dan pelatihan pembawa firman. Komisi Persekutuan Doa akan mengadakan pembekalan dan pelatihan pembawa firman pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 pukul 18.30 dengan pembicara Pendeta Utomo dari GKI Karangsaru. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 29 Mei tahun 2023. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di dalam warta. Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan usia lanjut akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023, pukul 9.30 di Gedung Gereja. Baptis anak pada tanggal 16 Juli tahun 2023 akan dilayankan sakramen baptis kudus anak oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Bagi anggota jemaat yang akan membaptiskan putra-putranya atau putrinya yang berumur di bawah 15 tahun, dapat mengisi formulir yang telah disediakan di depan pintu utama gedung gereja atau dapat mengambil di kantor TU pada jam kerja. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Juni tahun 2023. Syarat dan ketentuannya dapat dilihat dalam warta. Info khusus, ada HP yang ketinggalan di tempat cuci tangan sanitizer di dekat koster. Bagi Bapak Ibu atau saudara yang merasa ketinggalan, tapi benar-benar ya, silakan menghubungi Pak Joko atau Mas Ali di ruang koster. HP saya titipkan di koster. Demikian warta lisan ibadah Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023.
Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan bagi dunia. Berbagai macam suku bangsa disatukan dalam persekutuan tubuh Kristus. Aliran cinta Allah menggerakkan hati setiap insan supaya terarah pada Tuhan dan keutuhan ciptaan. Semoga pada ibadah Pentakosta ini, aliran cinta Allah itu kita rasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2. Hai, mari sembah. Ibadah hari ini, hari Pentakosta, kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Serta saudara juga. Tema ibadah Pentakosta hari ini adalah hidup dalam roh cinta. Hidup dalam roh cinta itu hidup yang bersumber dari Sang Cinta, yaitu Tuhan sendiri. Dengan cinta diciptakannya dunia, karena cinta keselamatan dinyatakan dalam cinta. Allah merengkuh dunia ini supaya menjadi tangguh. Roh cinta adalah Roh Kudus. Ia menggerakkan kita, gerejanya, agar turut dalam gerakan ilahi, gerakan cinta bagi dunia. Bukalah hatimu, alamilah cinta Allah, dan buahkanlah cinta. Terangi jalanku, api
Marilah kita berdoa mengaku dosa kita. Tuhan, Engkau memberi kami karunia Roh Kudus-Mu yang kudus. Engkau mengisi hati kami dengan cinta-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Hati kami tertutup hingga aliran cinta-Mu tidak masuk ke dalamnya. Ya Roh Kudus-Mu Tuhan, rahmat-Mu tercurah bagi gereja-Mu dan memberikan keberanian pada kami untuk mempersaksikan Injil-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami karena kabar baik dari-Mu tercemar oleh hidup kami. Roh Kudus Tuhan, Engkau memberikan berbagai karunia bagi umat-Mu, supaya kami saling memperlengkapi satu sama lain. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami yang menjadikan karunia-Mu sebagai sarana meninggikan diri. Ya Roh Kudus Tuhan, kepada kami yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat, Engkau nyatakan anugerah pemulihan. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami yang merasa diri kuat dan mampu menyelesaikan segala pergumulan dengan kekuatan kami sendiri. Ya Roh Kudus Tuhan, di dalam Engkau ada iman, pengharapan, dan kasih. Ya Roh Kudus Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mempersekutukan kami agar hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ya Roh Kudus Tuhan, di dalam Engkau kami berserah dan memohon rahmat oleh persekutuan kasih yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila dengar doaku, Yesus Mari kita bangkit berdiri untuk mendengar berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Tuhan engkau sudah diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya.
Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Titus 3 ayat 4 sampai dengan 6. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Tapi kamu tahu Kita akan kan, papa mamaku menyaksikan sayang drama. sama kamu, Fendi. Kamu ngerti kan maksud mama? Kamu tahu nggak, Tuhan Yesus itu sudah mati, Gimana ini dramanya? bangkit, dan sekarang naik ke surga. Tuhan itu selalu mengajarkan bahwa kita itu harus jadi saksi cintanya Tuhan. Makanya papa mama ini juga pengen Fendi menjadi saksi cintanya Tuhan. Bukan terus melakukan hal-hal yang gak perlu di luar sana, Fendi. Papa mama ini khawatir. Kamu ngerti kan maksudnya mama ngomong? Udah lah ya Ma ya, Fendi Loh. ngantuk, Fen, tak bubuk dulu. Fendi kamu tadi denger mama Fendi ndak? udah capek pulang malah dia mau papa, dah Fendi mau tidur dulu lah. Di, Udah Ma, Fen, dengerin mama nggak sih tadi? Fen, aku tuh jengkel banget Dri, terutama sama papaku itu. Walaupun sama mamaku juga jengkel sih, tapi aku, wah pokoknya gimana ya. Aku tuh di rumah bro, minumku yang mbok minum itu. Oh sorry. Ya. Aku di rumah toh, aku mau gerak gimana pun, aku mau ngelakuin apapun dulu, papaku tuh mesti marah, mamaku mesti ngelarang, bawa-bawa Tuhan terus lagi, ya toh. Aku jengkel banget bro, kenapa toh kita udah besar, ini untung rumah nggak ada papa mama nih. Besok lusa ada acara kebetulan. Teman saya ngajak kita untuk ngeramein partainya dia. Kamu mau ikut? Lusa ya? Berarti lusa ya? Ya, Kabarin lagi aja kalau mau kumpul. siap. Tos dulu toh, tos dulu toh. Tas dulu. Aku pulang dulu ya.
Mama berisik banget ya. Fendi itu udah masa Fendi harus ulang lagi tuh, Pak. Fendi, di gereja itu kan banyak kegiatan, ya toh. Ada musik, ada KAP, ada pemuda juga. Ikutlah salah satu, mau ikut organ apa drum gitu loh, salah satu melayani Tuhan. Udah. Wes Fendi lama. udah bosen nasihatnya papa mama. Fendi itu sampai kapan mau diatur, disuruh ke gereja, disuruh ini, disuruh itu, sampai kapan? Kamu Wes udah Mas, bosen toh? ini atau istri dibawa, nanti sudah besin, ini sarapan ke gereja. Ya Mas, Terserah. nanti kamu gereja naik motor, ini papa nyusul, naik Ya. mobil. Jolali ini airnya sama kompor-kompor dimatiin, tenan lho Fen. Bersih-bersih juga loh, Fen. Cepet lah, ini jam segini gereja telat bulan mah. Mending berangkat kampanye Adrian ya. Akhirnya Fendi pun mengikuti ajakan temannya untuk ikut kampanye yang diadakan di suatu tempat. Dan kampanye tersebut berakhir dengan sangat rusuh. Dan tiba-tiba Loh. Kayaknya tadi udah terlalu pecah deh. Kita nyebar aja. Kayak si Fendi ya. Mana tuh, Fendi? Fendi nanya Pak Andi itu kan tetangga saya itu. Ini kan, ya. Puji Tuhan, selesai dari gereja. Tadi firman Tuhannya bagus banget loh, Ngena Pak. banget loh, Mah, ngena banget, Iya. Mah. Semoga dapat kita terapkan di kehidupan kita ya, Maya. Pak Andi. Pak. Gimana Pak Mika? Di perempatan sana Pak, saya lihat ada apa, Pak? Ada kayaknya apa? kerusuhan kampanye Pak. Terus Sana saya, apa, saya Pak? lihat apa? Anak Bapak tuh. Fendi. Fendi Pak, iya. Saya lihat Fendi Pak, betul. Fendi, Pak. Iya Pak, mari kita ke sana Pak. Mah, tinggal sih, Mah. Fendi ada di- Kayaknya apa, Fendi ada- kerusuhan, Bu. Yes, tenang sih. Iya, Udah, iya, Mama iya. tenang dulu. Tutup Iya. rumah. Ya Pak. Iya Pak. Cepat Pak. Fendi, kamu di mana, Fen? Fendi, Fen. Ya ampun, puji Tuhan, kamu. Duduk dulu. Ada apa? Atur napas. Wih, iya. Iya, gede-gede wongnya, Fen. Aduh, wis tenang. Wis, kamu toh sekarang pulang ke rumah. Pulang ketemu sama Mama, pintu kunci. Weh, tambah akeh, Fen. Cepet. Tenang Pak, tenang. Pergi, Fen. Aduh, Pak, tenanan Pak, aduh. Wes, tambahi meneh Pak, aduh, tambahi meneh Bos. Ya ampun. Remuk tenan iki aku, aduh. Getah banget. Tapi tambahi meneh. Ayo, Pak, naik dulu. Aduh. Duh, malah nih Papa bujut kabeh iki, Ben. Aduh. Ini sampai sini berdarah, Mas. Makanya Ben untuk sirup iki tenanan iki, Ben. Aduh. Pak, Aduh, ya ampun, Ben. Papa kok masih mau berkorban sih, Pak, buat Fendi. Padahal Fendi itu ya tadi pagi aja Fendi itu masih bentak Papa loh pas mau ke gereja. Tapi kok Papa masih peduli sih sama Fendi, Pak. Ben, Papa itu sayang banget sama kamu, Ben. Duh, perih banget, Ben. Papa bangga sama kamu. Tapi Papa selalu berdoa sama Tuhan biar kamu itu terketuk hatinya, Ben. Papa ingin
Tuhan selalu mengubah hidupmu lebih baik, Fendi. Aduh, Pak, aduh, ya ampun. maafin Fendi ya, Pak. Iya, iya. Selama ini Sama-sama, Fen. Fendi egois. Fendi nggak pernah dengerin papa, mama. Padahal sebenarnya nasihatnya juga buat kebaikannya Fendi. Mulai sekarang Fendi akan coba terus dengerin papa sama mama. Aduh. Ya, Pak. Fen, Papa juga minta maaf, Fendi. Papa juga banyak salahnya sama kamu. Papa banyak sibuk sama kerjaan nih Papa. Sampai Papa lupa sama pendidikanmu. Apa yang kamu lakukan, Papa juga minta maaf kurang perhatiannya, Fen. Iya, Fen, tak geletak sih. Lalu tadi ini, Fen. Bentar, Pak. Mungkin sebentar lagi tim medisnya obatan. Sebentar, Pak. Mas, tolong, Mas. Papa saya, Mas. Kuat ya, Mas. Kaget aku, Mas. Kan boleh gue, Mas. Ini. Saya Mas. Di sini. Hati-hati, ini papaku rada besar. Rada abot awakku, Mas. Ya Allah. Alon sih Mas, Ya, Mas. titip dulu, Mas. Mas kuat nih, Mas. Aduh. Sama ini jadi pengen maunya Fendi sendiri. Gak mau dengerin papa buat masak. Tapi semua sebenarnya Fendi cuma pengen punya papa mama. Kira-kira Tuhan masih pulihin Fendi gak ya? Tuhan masih jamah Fendi gak ya? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira apakah mau ya? Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Ku jadi baru. Dia di hatiku. Telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu, kita nyanyikan bersama. Dia jamah setiap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya jamah segenap hidupku
di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih di hari Pentakosta ini kami akan diingatkan kembali bagaimana Tuhan bekerja dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kami orang-orang percaya ini benar-benar menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam kata dan perbuatan kami, karena Roh Tuhan ada dalam hidup kami. Berkati kami yang membaca firman dan hamba-Mu yang berkhotbah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Bilangan pasal 11 ayat 24 hingga ayat 30. Bilangan 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh
Bacaan kedua dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-13. Bacaan kedua dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga hingga ayat ke-13. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema ibadah kita hari ini hidup dalam roh cinta. Apa bedanya cinta dan kasih? Orang kalau sedang bercinta-cintaan kok tidak menyebut kasih, tetapi lebih banyak aku cinta padamu. I love you. Wo I need. Kenapa? Kok cinta, bukan kasih? Cinta itu adalah bahasa orang yang sedang dimabuk asmara. Cinta itu perasaan tertarik kepada lawan jenis. Kalau di dunia ini seandainya Tuhan tidak memberi cinta, maka tidak ada keturunan. Tidak ada pasutri dan tidak ada anak-anak yang dilahirkan karena tidak saling tertarik.
Jadi melihat lawan jenisnya ya biasa saja. Itu cinta. Ya. Kasih itu lebih daripada bahasa rohani, ya, bahasa iman. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Kasih dan cinta itu beda. Kalau kasih itu agape, kasih yang berkorban, itu kasih Allah. Kalau cinta itu eros, erotik, ya. Tema kita hari ini memakai bahasa anak muda. Hidup dalam roh cinta. Nah, kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan roh cinta itu. Roh cinta itu yang dimaksud ada roh Allah yang mencintai semua manusia. Roh yang membangun satu komunitas rohani yang didasarkan atas kasih. Agar manusia mengalami roh cinta itu bagaimana? Saudara ingat Tuhan Yesus waktu naik ke surga itu ada 4 yang dilakukan, 4 hal yang dilakukan. Yang pertama, Tuhan Yesus itu mengangkat tangan. Dan kemudian memberkati murid-murid dan orang-orang yang melihat dia naik ke atas. Yang kedua, Tuhan Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu sekalian sampai pada akhir zaman. Yang ketiga, Tuhan Yesus berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika kamu melihat aku naik ke surga seperti ini. Besok aku akan datang seperti itu. Nah, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu sebenarnya hari panen kalau di kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi hari itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus turun, lalu banyak orang yang bertobat. Nah, itu panennya di situ. Banyak orang yang mengenal Kristus yang dulunya tidak percaya, lalu menjadi percaya. Hari turunnya Roh Kudus yang kita sebut dengan roh cinta. Tuhan Yesus memang memberi cara bagaimana umat itu bisa berkomunikasi dengan dirinya setelah Tuhan Yesus itu ada di surga. Caranya bagaimana? Tidak disambung kabel dari sini lalu ke sana berapa meter, ya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, itu Allah menjadi manusia. Nah, itu untuk menyelamatkan. Nah, setelah naik ke surga, dia akan datang lagi. Kemana? Ya ke hati orang-orang percaya itu, masuk ke dalamnya. Dan Roh Kudus ditempatkan di sana. Oleh sebab itu kalau orang Kristen itu dibaptis selalu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan hadirnya Roh Kudus itu, maka orang-orang Kristen itu di hatinya itu sebetulnya ada Yesus. Karena Roh Kudus itu juga disebut Roh Yesus. Roh Tuhan Yesus itu ada di setiap hati orang-orang Kristen. Saudara-saudara, orang yang sedang jatuh cinta, kekasihnya itu seakan-akan ikut kemana-mana. Saya di asrama itu setiap siang itu teman-teman itu selalu menanti. Zaman itu tahun 70, saya masuk di teologia 72 sampai 77, itu siang hari mesti teman-teman itu menanti Pak Pos. Apa toh yang ditunggu? Surat. Nah, zaman sekarang tidak perlu ditunggu. Wah, begitu ada surat itu senengnya luar biasa. Terutama surat dari kekasihnya yang bukan sama-sama berpendidikan di situ. Senang sekali saudara. Ya. Nah, teman saya satu kamar itu di asrama itu kalau malam minggu itu melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya itu gila. Saya tidur di bawah, tempat tidurnya kan atas bawah, bednya susun. Dia di atas, saya di bawah. Saya sudah tahu ini kalau malam minggu ini pasti dia membuat atraksi. Apa atraksinya? Foto postcard, zaman dulu kan belum ada HP tahun itu ya. Foto postcard kekasihnya itu ada berapa saya tidak tahu. Itu kalau malam minggu itu diambil lalu diciumi. Ya. Sampai kumal. Kadang-kadang
terjatuh ke bawah. Tapi saya lihat loh, kok sudah sobek tuh. Dia saking jengkelnya gimana loh. Nah, dia kan tidak tahu bahwa saya tuh yang di bawah tuh masih belum tidur. Saya dengar apa yang dia katakan tuh. Wah, seru. Pokoknya kalau malam minggu seru itu. Ya. Sampai berapa postcard itu, berapa foto yang sobek itu, yang kumel loh, ya. Ya memang itu umur-umur sekian tuh masa-masa bercinta, Saudara. Oleh sebab itu kalau dalam bahasa Jawa kan kita diingatkan umur-umur sekitar 20 sampai 30 itu masa-masa bercinta. Saudara tahu ya bahwa 25 itu tidak disebut 25, selikur, rolikur, telulikur, patlikur, 25, tidak, tapi selawe. Kenapa kok selawe? Karena singkatan dari seneng-senenge lanang lan wedok. Itu masa-masa orang tuh tertarik satu dengan yang lain. Itu 25-an, 25 tahunan itu, Saudara. Tetapi kalau sudah sewidak itu lain. Karena sewidak itu 60. Tidak disebut 6 widak, sewidak. Karena sewidak itu singkatan dari sejatine wis cedak. Nah, jadi orang umur 60 itu harus hati-hati dalam soal makan, jalan, minum, dan pokoknya janganlah seperti anak muda lagi lah. Ya, hati-hati. Saya terangkan ini waktu saya Natalan di Elika di sana, ada persekutuan karyawan itu. Saya terangkan selawe itu apa, swidak itu apa. Terus ada tiba-tiba dalam khotbah itu ada seorang anak muda yang katakan, "Pak, tanya Pak, Bapak berapa?" Ya waktu tahun lalu saya masih 73. Saya katakan saya 73. Lah nak 73 itu bahasa Jawanya apa? Dia tanya, bahasa Jawanya apa? Lah saya jawab toh memang enggak ada kalau 73 ya pitung dosa 3. Tapi dia minta supaya saya itu menerjemahkan seperti swidak tadi. Bapak 73 itu artinya apa? Saya jawab, durung mati. Lah wong di tengah-tengah khotbah kok angkat tangan tanya, Bapak berapa? 73 artinya apa? Ya durung mati toh, memang durung mati kok. Ya. Itu loh Saudara, jadi kita itu selalu diingatkan. Roh cinta itu membayangkan kehidupan kita pada waktu muda, tertarik satu dengan yang lain, dan orang itu selalu ada di pikiran kita, hati kita. Nah, Roh Kudus itu disebut roh cinta dalam tema kita ini karena apa? Supaya itu selalu melekat gitu loh. Melekat di dalam hati kita, jangan dilepas. Sebab kalau ini lepas, ya kita tidak ada bedanya dengan orang lain. Saya akan terangkan 3 hal. Yang pertama, roh cinta itu meringankan beban hidup. Roh Kudus itu meringankan beban hidup. Musa itu sudah sampai tobat ngurusi 600.000 umat Israel yang bondong-bondong pindah dari Mesir ke tanah Kanaan lewat padang gurun. Nah, protes ya, Musa diolok-olok. Mau kamu membuat kami mati ya di padang gurun ya. Enak kami di Mesir yang lalu semua bisa makan. Sekarang apa makanannya? Mana? Burung puyuh, apa itu? Nah, Musa sampai minta-minta Tuhan, sudah Tuhan, saya kepengen mati ngurusi umat yang seperti ini 600.000 orang. Ya. Nah, Tuhan itu tidak diam loh Saudara. Kemudian Tuhan itu turun, di Alkitab tadi dikatakan Allah itu turun. Roh yang ada pada Musa itu diambil sebagian lalu diberikan kepada 70 tua-tua. Jadi Musa itu dibantu oleh 70 orang yang selalu ada di sampingnya. Tapi yang 70 orang itu ya orang-orang biasa. Nah, oleh karena Musa itu tidak kuat menanggung bebannya sendiri, maka roh yang kudus yang ada di Musa itu sebagian dikasihkan kepada yang 70. Malah ada yang ketinggalan, masih ada 2 orang. Itu juga akhirnya kemasukan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Sehingga Musa itu dibantu oleh 72 orang yang semuanya itu seperti nabi. Dulunya ya orang biasa, tapi kemudian setelah kepenuhan Roh Kudus itu menjadi seperti nabi. Beban Musa menjadi berkurang. Oleh sebab itu
jangan menganggap enteng peran Roh Kudus dalam hidup kita. Seakan-akan Roh Kudus itu hanya centelan, tempelan, bukan saudara, untuk tambah-tambah supaya kita itu benar-benar Kristen, bukan itu. Roh Kudus, roh cinta itu memang diberikan Allah kepada kita supaya beban hidup kita ini tidak kita tanggung sendiri. Andai kata saudara itu sesek ya, sampai tidak bisa ngomong dengan Tuhan dalam doa, Roh Kudus itu akan membawa semua pergumulan saudara itu kepada Tuhan. Roma 8 ayat 26 mengatakan, Roh itu membantu kelemahan kita untuk berdoa kepada Allah dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus itu menolong kita, ini yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Kalau dalam agama lain orang berdoa ya berdoa, bahkan sudah ada ini loh, teksnya seperti ini, mantranya seperti ini, bahasanya seperti ini. Kalau kita tidak, justru kita ini doa itu dibantu oleh Roh Kudus, dibawa ke atas. Karena ini alat komunikasi yang betul-betul dibuat Allah. Lebih daripada GPS. Ya GPS itu kalau kita sudah salah itu dibiarkan. Kalau sudah sampai ya dibiarkan. Ya. Tetapi kalau Tuhan tidak. Walaupun kita itu sesat, kita tetap didampingi. Kita dituntun. Berapa kali saya pakai GPS. Ya. Tetapi nyasar-nyasar tidak karuan. Sampai masuk-masuk kuburan bareng. Loh, isi urip ya aku. GPS itu kalau dalam bahasa lain adalah GPS, Global Positioning System. Dalam bahasa lain adalah gunakan penduduk setempat. Nah, kalau sudah jengkel wis buka wae jendelane, Pak nyuwun sewu badhe tanglet daleme Pak Lurah pundi? Oh, mriko. Nah, itu baru itu GPS. Dan kalau sudah sampai, nah kita mengucap syukur. GPS lagi, GPS, Gusti pancen sae. Ya. Nah, itu saudara. Tapi kalau orang yang gaptek, nyun sewu, yang gaptek itu malah marah loh. Suami istri naik mobil, suaminya tuh gebuki terus. Wah, lengannya tuh terus. Kuwi sapa? Kuwi sapa kuwi? Wong wedok kuwi. Lha to, simpenanmu to? Wil to kuwi. Loh, bukan, ini tuh orang yang memandu saya karena ini loh saya tuh pakai GPS. 1 kilometer lagi ke kanan, 100 meter lagi kiri. Arah yang Anda tuju ada di sebelah kiri. Ora ngandel, kuwi mesti bojomu. Cabut, kuwi mesti mbok nom. Ora, ini orang yang memandu saya. Sampai saya sekarang saya bingung. Yang memandu GPS itu kok selalu perempuan ya. Kok enggak pernah laki gitu loh, gegeran terus gitu loh saudara. Nah, jangan gaptek saudara-saudara, ini memang dunia sudah berubah. Semua itu bisa dengan cara yang luar biasa. Itu yang pertama saudara. Kedua, roh cinta itu bekerja dengan kuasa Allah. Roh cinta itu bekerja dengan kuasa Allah loh, bukan. Soalnya kita tuh selalu alergi ya dengan kata roh. Asal bilang kata roh itu bayangan kita adalah demit, setan, genderuwo, dan sebagainya. Bukan, makanya oleh Tuhan disebut Roh Kudus. Ini beda, ini roh suci saudara. Ini beda. Jadi ada di antara saudara yang dari Kudus. Ada. Ya, saudara berbahagialah saudara dari Kudus. Ya, karena saudara termasuk orang Kudus. Karena orang Semarang itu berdosa. Ya. Orang kudus. Ya. Saudara, Roh Kudus itu bekerja dengan kuasa Allah. Di dalam Korintus tadi disebutkan Tuhan itu mengaruniakan karunia-karunia roh. Jadi yang disebut Roh Kudus itu tidak begegek satu, tapi ada karunia-karunia. Karunia bahasa roh, karunia apa, bernubuat, karunia apa. Maksudnya apa? Karena karunia-karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama. Jadi bersyukur bahwa komunikasi cinta kita dengan Allah itu memakai bermacam-macam karunia yang membantu kita. Jadi jangan saudara terpikir asal bilang karunia roh
itu mesti bahasa roh, belum tentu. Contohnya saudara, ada seorang ibu itu bersaksi pada saya, Pak, saya waktu mendampingi teman saya yang berduka karena suaminya dipanggil pulang Tuhan itu, saya duduk, saya pegang tangannya, saya tuh ngomong terus. Dan saya tuh setelah selesai itu saya juga heran. Kok tadi saya bisa ngomong terus menasehati teman saya ini seperti layaknya saya pendeta yang berkhotbah. Itu kenapa ya Pak? Omongan saya ini mengalir demikian saja. Sampai teman saya ini menjadi tenang, lalu kemudian dia tidak nangis lagi. Saya mengatakan, Bu, Ibu tahu itulah yang disebut karunia Roh Kudus. Ibu kan tidak belajar khotbah toh, tapi kenapa kok bisa terus bicara mengalir menasehati teman ibu yang sedang berduka? Itu karunia. Tuhan memberikan kepada ibu karunia fasih lidah. Nah, oh gitu ya Pak? Iya, jadi kadang-kadang kita tanpa sadar kita itu sebetulnya dipakai Tuhan dengan roh yang maha kuasa tadi loh. Tetapi kita mengatakan, oh biasa itu. Bukan, itu tidak biasa. Itu roh cinta yang membuat orang itu kemudian sadar bahwa yang sedang menasihati saya ini sebetulnya Tuhan. Jadi kerinduan ibu itu terjawab. Akhirnya apa? Dia berhenti menangis dan bisa menerima kenyataan bahwa memang sudah waktunya Tuhan panggil. Saudara, dalam hidup kita, apabila ada roh cinta, maka Tuhan akan karuniakan kepada saudara karunia-karunia yang bermacam-macam. Tetapi satu orang biasanya tidak lebih dari 2 karunia yang supranatural. Karunia itu ada 2 macam, yang supranatural dan yang natural. Misalnya melayani, itu karunia melayani. Dan karunia itu tidak bisa dipelajari. Yang bisa dipelajari itu talenta. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan talenta dan karunia. Talenta itu Tuhan bilang, kamu aku beri 5, kamu aku beri 2, kamu aku beri 1, itu talenta. Bisa dipelajari, tapi karunia itu tidak bisa. Karunia itu hak Tuhan untuk memberi dan tidak memberinya. Jadi tidak mungkin satu orang itu punya karunia sampai 10, tidak mungkin. Paling 1-2 saja. Ya, seorang anggota jemaat mendoakan temannya yang sakit, ini lain lagi ceritanya. Lalu temannya yang sudah dikatakan hopeless, tidak ada harapan oleh dokter itu sembuh loh saudara. Aneh gitu, sampai temannya ini, ibu yang sembuh ini mengatakan, saya didoakan teman saya itu kok sembuh ya Pak. Loh, itu teman ibu itu pendeta apa bukan? Bukan, dia cuma berdoa dan saya ikut berdoa, saya yakin bahwa memang saya sembuh. Sembuh loh. Setelah pemeriksaan berikutnya semua dinyatakan baik dan ibu itu boleh pulang. Kenapa? Nah itulah yang tadi saya katakan, ternyata si pendoa tadi berkarunia. Ada karunia penyembuhan yang diberikan Tuhan kepada ibu yang mendoakan tadi. Jadi jangan minder, jangan merasa aku raiso popo, saya hanya orang Kristen biasa. Justru karena Anda orang Kristen biasa itu diberi Tuhan yang luar biasa. Yaitu apa? Roh yang datang dari Tuhan. Roh dengan Allah yang berkuasa. Yang terakhir, roh cinta itu menimbulkan hidup yang damai. Tuhan Yesus membuatkan sebelum dia mati, disalib dan bangkit naik ke surga. Tuhan Yesus mengatakan nanti Roh Kudus itu akan turun. Kalau Roh Kudus itu turun, maka itu akan seperti aliran-aliran sungai yang mengalir di hatimu. Orang percaya akan menerima Roh Kudus yang digambarkan seperti aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, untuk memiliki aliran-aliran air hidup, maka kita harus minum dulu dari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Sebab itu kalau orang yang dekat sekali dengan Tuhan, hatinya itu pasti akan damai. Barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum.
Jadi kalau kita mau menerima tawaran Tuhan ini, pastilah hidup kita itu akan damai, kita itu akan selalu diairi dengan air hidup tadi. Rasanya sejuk dan banyak hal yang membuat kita itu berubah. Orang dari lihat wajahnya sudah tahu kok. Saya kalau lihat Anda kok seneng ya, kenapa? Kok rasanya Anda tuh tidak pernah susah gitu loh. Selalu wajahnya itu ceria. Apa rahasianya? Di dalam hati orang itu ada air yang selalu mengalir, yaitu air hidup. Nah, kalau kita cemberut, kita susah, ya kita sudah bisa dibaca oleh orang lain. Baru ada masalah apa? Kok cemberut? Tapi kalau kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka lain. Semuanya akan berubah. Dari tidak ada cinta menjadi ada cinta. Dari cinta yang kering menjadi cinta yang segar. Dari cinta yang suam menjadi cinta yang mesra. Jadi mari kita buktikan dalam hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, karena Roh Kudus sudah datang dan ditempatkan di dalam hati saudara masing-masing. Nah, siapa yang tidak ingin mengalami semacam ini di tengah-tengah dunia yang berubah seperti sekarang ini? Kalau kita menghadapi tantangan, pergumulan, itu pilihannya hanya 3. Terserah, menyerah, atau berserah. Beda kan? Terserah, menyerah, dan berserah. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, mari. Itulah berserah, dan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah, saudara, saya mau mengajak saudara berpikir, suka yang mana? Melihat air terjun, harus pergi dulu cari air terjun di mana enggak tahu. Lihat air yang gemerici, kricik gitu. Mungkin kita buat taman di belakang rumah, atau lihat air got yang bawa sampah-sampah. Ya. Atau saudara merasakan bahwa di dalam hidupku tuh tiap hari ada air hidup dari Tuhan. Hidup ini rasanya bahagia, damai, saya berserah kok. Apapun yang terjadi, saya tidak takut. Tantangan ini saya hadapi bersama dengan Tuhan. Itulah Roh Kudus, Roh cinta yang diberikan Tuhan kepada saudara-saudara dan saya. Amin. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa, kita panjatkan juga doa syafaat kita. Bapa, pada kesempatan ini izinkan kami berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan rumah tangga, pergumulan mencari pekerjaan, masalah ekonomi. Dan kami tidak lupa bersyukur untuk anak-anak kami yang lulus dan berdoa untuk anak-anak kami yang akan sebentar lagi akan mengikuti kenaikan kelas. Tolong Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak kami yang masih sekolah. Kami doakan anggota jemaat dan simpatisan yang sudah berusia lanjut, yang saat ini lemah tubuh maupun yang sakit,
yang mengikuti acara-acara kebaktian melalui rumah masing-masing. Tolong Tuhan kuatkan mereka. Berkati panitia kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta yang terus merencanakan acara-acara yang bermanfaat dan memberkati jemaat. Kami percaya Tuhan, pada waktunya GKI Taman Mojopahit ini akan Tuhan utus hamba Tuhan yang melayani di jemaat ini. Kami menyerahkan pergumulan ini kepada Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Menjelang pemilihan umum ini, kami mohon Tuhan berkenan Kau campur tangan supaya dalam kondisi apapun kami tetap cinta damai satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, dan tidak ada kerusuhan-kerusuhan di antara kami. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Bersyukurlah pada Tuhan, Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya dunia dipulihkan dengan cintanya. Dengan hati yang bersyukur serta mengingat firman-Nya, kita membawa persembahan bagi Tuhan. Mazmur 107 ayat 21 dan 22 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sembari persembahan diedarkan, mari kita pujikan NKB 100, ridukah engkau mendapat berkat Tuhan. Ridukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertailah kamu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu, dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu, dengan kuasanya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus. Bukalah hatimu untuk menerima aliran roh cinta dari Tuhan. Kami mengarahkan hati kepadanya. Persaksikanlah Injil Kristus. Kami adalah saksi-saksi kabar baik dari Allah. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Roh Kudus turunlah, merajamu
Seperti Pak Andi yang rela berkorban demi menyelamatkan Fendi anaknya, demikian Tuhan Yesus dengan cintanya telah menyelamatkan kita semua dari dosa sampai mati di kayu salib. Jadi hiduplah dalam roh cinta Allah dan sebarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin.